mengisi pembicaraan, tetapi itu kan sesuatu yang private ya. Soalnya menyangkut sebuah kasus KM50 dan mungkin bukti-bukti digital yang menyangkut misalnya CCTV. Siapa tahu saya dikasih ada bukti CCTV nanti kan kita analisa. Ya. Gitu tulang. Siapa tahu ada. Mudah-mudahan ada. Terus kita analisa. Makanya ini Tito Karnavian harus dikandang ini. Dia ini apanya otaknya semua ini ya kan. Manipulasi barang bukti digital. Siapa apanya? Kapoldanya siapa? Fadil Imran ya? Fadil Imran, Kapoldanya. Betul. Dirkrimumnya siapa itu? Saya nggak tahu. Dirkrimumnya saya hafal sih, tapi setelah membahas kasus ijazah ini malah lupa lagi. Jadi hilang nama-namanya. Kemarin kan sakit, kok bisa jadi segera sembuh begini karena semangat mau ketemu bagaimana? Kurang biasa karena banyak pertemuan itu tulang kan. Jadi Iya, kurang fit aja ya, bukan sakit ya. Ke dokter kemarin selesai lah itu barang. Jadi nanti kita ke ini diskusi sedikit, bincang-bincang dengan rencananya dengan Imam Besar Habib Rizik supaya menyemangati kita juga untuk membongkar semua ya, bukan hanya kasus ijazah palsu, terus banyak lagi ya, terutama ini KM50. Saya ingin mendengarkan secara face to face pandangan dari Habib Rizik untuk bagaimana kita menyuarakan lagi ini, gitu, Pak. Oke. Jadi apa mungkin kasus KM50 ini kalau kita dapatkan CCTV-nya bisa kita analisa dan membongkar hal-hal baru seperti ijazah palsu kan sudah dari 2018, Iya. 2019 juga. Mungkin ini terbongkar seperti itu juga gitu, Bang. Kan ada katanya di KM50 itu fiber optiknya putus, Ya. katanya tidak mengirim gambar ke server di Bekasi, katanya ya kan. Ya. Siapa tahu ya Habib Rizik ini punya kenalan orang dalam yang ternyata tidak putus. Oke. Ternyata Tapi itu tersimpan apa di server. rahasia itu? Oh, rahasia. Iya, saya rasa rahasia itu. Iya, makanya nanti mungkin nggak boleh. mereka jadi keburu dirusak bukti. Oke. Iya kan? Enggak, siapa tahu tulang ada yang sudah mengcopy. Itu Jadi kan bagus. rekonstruksi yang terjadi di KM50 itu kan murni hanya dari keterangan dari dua terdakwa polisi yang di ujungnya divonis lepas, Ya. yaitu Fikri Ramadan Tawainela dan Yusmin Ohorela. Oke. Jadi rekonstruksi yang terjadi di KM50 maupun di mana itu tulang? Karawang ya, Karawang di depan hotel Novotel yang katanya terjadi penyerangannya itu ya, itu semua rekonstruksi itu berdasarkan keterangan dua terdakwa polisi, itu yang dicerna, itu yang menjadi dasar. Jadi tidak ada verifikasi berdasarkan bukti-bukti saintifik seperti CCTV. Nah, kalau ada yang dipegang oleh Habib Rizik dan timnya, ya bisa kita analisa, kita akan bedah frame demi frame sehingga kita akan bantah itu rekonstruksi dari kedua terdakwa polisi tersebut. Oke. Mungkin dari Bang DHL, apakah memang masih bisa dibuka lagi kasus ini, Bang? Dari sisi Mungkin agak hukum keras ya. sedikit karena mic-nya. Dari sisi hukum ya. Ya. Dari sisi hukum saya sampaikan bahwa dalam hukum itu yang mudah saja ya, ada pelaku, ada pembujuk, ada penyerta. Ya. Nah, ini kan baru pelaku ya, flagger. Sehingga otak pelaku yang membujuk, penyertanya nggak ketahuan. Jadi tapi vonisnya sudah inkrah ya. Namun makanya kalaupun ada bukti baru atau tadi berhubungan dengan ini, kebetulan saya udah nulis ya, kalau ada nanti tim yang menulis, saya udah lebih dulu bahwa ini lebih baik dibuka lagi. Kalaupun itu untuk novum itu
ancaman hukumannya berapa, ya kan? Dan bukan dia saja, bahkan kalau ada baru ternyata dia terlibat yang diponis bebas ini terlibat lebih daripada yang dia lakukan, dia menjadi terdakwa lagi dalam kasus yang baru. Oke. Ya kan? Karena hanya untuk seperti itu repot. Jadi kita bongkar sampai otaknya siapa? Otaknya siapa, pelakunya, penyertanya siapa. Dan ini baru, pasti banyak. Karena apa? Surat tugas itu dibacakan resmi sama Fadil Imran. Sementara lalai dalam hukum kulfa itu boleh dihukum. Contoh, Ya. seseorang mati karena kecelakaan, ya, yang mengakibatkan matinya orang, luka berat, luka ringan, itu ada pasalnya menghukum, cuma lebih ringan daripada sampai orang mati. Ini orang mati, nama orang kok nggak kena yang penyertanya. Malah vonis lepas. Kok malah lepas? Ya kan seolah-olah. Ini logikanya, walaupun kita nggak ada di situ, mereka yang surveillance itu kan katanya kata pakar Intel itu biasanya 9 kali lipat Oke. daripada jumlah. Berarti kalau mobil yang dikejar itu 3, 9 kali 3 27. Isinya berapa? Wow. Ini logika, ya. Ya. Terus kenapa dia yang seolah-olah overmach atau apa ya, notur, terpaksa? Wow, Masa dia yang ngejar, dia yang lebih banyak, terpaksa? Itulah jadi seolah-olah itu. Lupa pula lagi bawa borgol, udah lalai kulpa, mengakibatkan matinya orang. Ya. Ya, nah sekarang dibuka lagi semuanya. Kalau ada nopum nanti, itulah nanti siapa medal plagernya, ya kan? Siapa whitlockernya, Siapa otaknya? otak pelaku, apa namanya tuh? Intake luar dader ya. Nah, Dalangnya lah. nah itu Bahasa nggak gampang. boleh orang mati kok, ya kan? Saya juga dulu usulkan bawa orang asing, buka satelit. Boleh dilihat buka buku apa surat kabar saya. Dan orang yang harus dicopot segera adalah Fadil Imran. Ada judul tuh, nekat ini orang minta Fadil Imran langsung. Iyalah, ini lalai. Ya. Dia merintahkan, berarti nggak patuh. Kok dibelanya? Oke. Dan Betul. ini juga saya tambah tulang ya. Oke. Harusnya bukti-bukti itu banyak yang bisa untuk untuk mencari kebenaran, tetapi seperti biasa polisi justru ya dalam hal ini Polda Metro Jaya itu menghancurkan data HP, disuruh polisi polisi memerintahkan menghapus data di HP saksi-saksi di rest area KM 50. Begitu juga dengan CCTV yang harusnya merekam kejadian itu diperintah hapus oleh polisi. Terus jejak darah, genangan darah tersebut di rest area KM 50 justru dibersihkan oleh polisi. Bayangkan. Terus pada saat persidangan, ya, justru korban HP dari tiap korban ini yang diekstraksi. Pelaku sampai komandan teratas harusnya minimum sampai Kapolda itu harusnya itu diekstraksi semua HP tersebut, tetapi yang dilakukan adalah ekstraksi terhadap korban. Ini yang kacau sekali Polda Metro Jaya. Makanya Pak Prabowo Subianto, ya, jangan biarkan hukum seperti ini, Pak. Ya, ingat rakyat. Bapak kan kemarin waktu Pak Pilpres berjanji ingin membenahi hukum, melakukan reformasi hukum. Ayo Pak, KM 50 ini adalah tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Jadi tolong ganti itu Listio Sigit Prabowo sehingga nanti bisa dibuka lagi kasus ini. Sepanjang Listio Sigit Prabowo masih bercokol di situ, maka tragedi-tragedi kemanusiaan yang ada pada rezim Joko Widodo itu bisa kita bongkar, Pak. Mulai dari Kanjuruan, KM 50, Vina Cirebon, Jessica Wongso, dan lainnya. Begitu. Oke, Gini. jadi motivasi Bang Rismon datang ke sini itu apakah diminta oleh seseorang, diminta oleh Dia nawarkan. siapa yang minta sih? Saya yang menawarkan diri untuk bertemu Imam Menawarkan Besar. diri, kenapa? Karena saya ingin mendapatkan perspektif langsung dari Habib Rizik ya. Oke. Jadi siapa tahu nanti diberikan bukti-bukti yang selama ini tidak ada di media. Gitu. Jadi abang ini bukan ahli pesanan kayak kata orang ya? Pesanan bayar sendiri ke sini kok. Oke. Oke, jadi silakan begini. lanjut Pak soal Jadi hukumnya begini. tadi. Dalam perspektif
logika hukum. Mana ada pelaku pembunuhan waktu itu kan belum bebas ya, walaupun kita tidak setuju dengan tuntutan itu. Mana ada sepanjang sejarah Indonesia pelaku yang membuat mati korban, bahkan pusat perhatian umum tidak ditahan pada saat jadi tersangka. Itu sudah nggak benar. Jadi Pak Prabowo, saya mendukung ini permintaan Pak Prabowo. Mungkin kenal, saya minta maaf kalau ada yang kemarin, karena ya kita goncang lah ketika Pak Prabowo itu mendukung Jokowi. Ya alasan udah pasti itu. Ya Pak Dasko juga kawan saya, ya sama-sama di KAI. Saya mohon maaf, sekarang kita sudah mendukung kembali. Jadi kesempatannya dari Pak Rismon itu benar. Jangan sampai Bapak Prabowo terbawa cacat masa lalu. Pak Prabowo tidak punya salah. Dianggap orang ikut melindungi, disobedient. Ya. Jangan sampai. Saya setuju dengan pendapat ini. Ya, orang-orang yang masa lalu yang masih menjabat tolonglah dibuang supaya bisa lancar. Ini kan permintaan logis. Nyawa orang nggak boleh. Ini sebetulnya kalau kita punya undang-undang state of crime, kejahatan dilakukan negara, ini kena. Cuma memang kita udahlah, masa rejim Jokowi itu udah hancur-hancuran lah ya. Udah nggak bagus. Cacat sejarah, ini lagi jasa palsu, kan? Nah, Pak Prabowo jangan mau seolah-olah ya kita tidak mengajari burung terbang, tidak mengajari bebek berenang Pak Prabowo. Jadi itulah ya, kita dukung Pak Prabowo, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dan semua komen-komen saya dari sebelum ternyata benar. Nah, kita lupakan masa lalu. Bahkan lawan-lawan saya Pak Prabowo tahu kan, ada di situ. Mungkin Pak Prabowo bukan titipan Pak Prabowo itu. Nah, dan ingat, bukan cemburu ini, tapi artinya musuh Pak Prabowo yang sebenarnya ada di sekeliling-keliling. Justru kami yang berdarah, boleh dibilang tanda kutip berdarah, membantu, akhirnya marah ketika mau bergabung dengan sosok orang Jokowi. Itulah. Nah, saya minta maaf Pak Prabowo. Demikian, saya rasa cukup. Tambahan lagi, ini kan ingatan-ingatan saya ya. Memori. Jadi vonis lepas dari kedua terdakwa polisi itu karena alasannya adalah apa bahasa Belandanya itu? Pembelaan diri yang terpaksa. Atau opermah lah. Jadi pembelaan diri yang terpaksa. Tetapi keputusan itu murni dari keterangan dari kedua terdakwa polisi tersebut. Tidak ada bukti apapun yang memverifikasi, mengcounter atau statement mereka gitu loh. Jadi ya semua bisa dikarang. Sehingga kalau CCTV-nya ada, Bang, ketahuan dong gerak-gerik mereka itu orang terpaksa atau orang yang sengaja. Iya, jadi katanya terjadi penyerangan oleh 6 anggota Laskar FPI tersebut di sekitar Hotel Novotel. Di situ katanya ada penyerangan sampai pedang keluar terus disabet itu mobilnya petugas gitu. Tetapi itu sendiri pun ya, tidak ada bukti apapun yang memverifikasi keterangan dari kedua terdakwa polisi tersebut. Akhirnya ya ke rekonstruksi, penuntutan ya sampai pembelaan itu semua berdasarkan keterangan yang tidak ada didukung oleh bukti ilmiah apapun. Dan tambahan lagi ya, kalau nggak salah hakim anggota atau hakim ketua Arif Nurianta itu, itu sekarang kena kasus suap 60 miliar. Itu namanya indikasi. Indikasi dia itu tidak betul. Karakternya bajingan. Itulah hakim kemarin yang memutuskan vonis lepas dari kedua terdakwa polisi tersebut. Jadi beres potong sebelumnya. Itu bisa nggak ditandai dengan gini, keanehan bahwa kita periksa ke pemerintah daerah, apakah ada planning perbaikan itu? Apa kilometer 50 area itu, ya kan? Iya. Sebelum-sebelumnya kan nggak mungkin. Minggu ini jadi diteken rehab itu ataupun dibuang dari situ, mungkin jasa marga ya dengan pemerintah daerah. Itu bisa juga kita gali ya. Bisa. Ya kan? Jadi sebenarnya jangan nggak punya planning gitu kalau loh. Pak Prabowo Subianto memerintahkan kami secara resmi, misalnya
berdasarkan apa keputusan presiden atau apa itu Iya, ya, Tulang iya. ya. Pencari fakta Maka lah kita ya. bisa periksa itu servernya apa Jasa Marga yang katanya di Bekasi. Saya yakin itu bukan putus. Coba. Oh itu ya. Tetapi diputuskan atau pura-pura putus. Maksudnya gambar itu tetap ada, tetapi dihilangkan dari server. Nah ini saya cuma logika, ahlinya Bung. Ketika kita periksa, ternyata putus, tapi baru 3 bulan yang lalu. Bukan itu. Tulang, ini kejadiannya 20 jam. Ah. Jadi kejadiannya 7 Desember 2020. 6 Desember Putus betulan. putus katanya ini Ah, kan putus katanya. Ah. 20 jam sebelum kejadian itu. Nah, maksud saya nanti kita gali dengan IT. Ternyata setelah itu baru diputus umpamanya, atau karena nggak ada yang meriksa karena terhalang, orang nggak ada berpikir karena bukan ilmunya, bidangnya. Gara-gara ngomong ini baru diputus, kan kelihatan tanggalnya. Oke. Bekasi kan? Ya, Dia mana tahu nggak ada. jangan-jangan selama ini tidak pernah diputus sama sekali. karena di Bekasi. konten ini keluar tiba-tiba diputus. Ataupun putusnya setelah tanggal 7 7 Desember. Oke. Ya, betul. Betul. Ini Jadi- bukan ahlinya nih. Ya, jadi kan di dalam server itu ada yang namanya log database, Nah, catatan-catatan. Ya. Di situ khusus database sendiri. Nah, di situ kejadian itu tercatat, misalnya putus karena apa, Oke. karena petir, karena ini, itu Ada catatan ada harus. catatan itu, Tulang. Resume. Jadi itu aja perlu diperiksa. Dan ketahuan tanggal dan jamnya ya? Iya, ketahuan Persis. dan karena apa gitu loh. Oke. Di situ ya, event namanya, event log database. Ya, jadi semua event-event itu tercatat di log database. Ini apa, Pak? Ini kan kayaknya Nah, pada saat kunci-kunci pengadilan rahasia. nggak ada dikasih tahu itu Tulang. Di print misalnya log database di server mereka. Nah, ini bisa bagian nopum kalau menurut saya. Oke. Ya kan? Bisa jadi bukti Bisa baru jadi ini ya? Bukti baru. Nopum itu bukti baru yang tidak pernah dibuka. Gitu. Nah, tidak pernah Kemarin dibuka di media pernah saya PTMA. baca Habib Rizik katanya memiliki CCTV di sekitar Karawang itu. Bisa jadi, saya nggak dengar informasinya, cuma bisa jadi karena orang kan banyak yang simpati, Oh, ini terus bisa menyerahkan aja ya? dia menyalahkan sekitar situ. Nah, kalau ada itu, tapi katanya nih ya, di berita yang saya baca itu CCTV itu akan dihadirkan ke persidangan kembali ya, kalau dibuka kembali jadi itu nopum, nopum kalau dulu. mungkin misalnya Listio Sigit Prabowo ini out dulu gitu. Selama dia ada di situ nggak bakal jalan ini kasus gitu tuh. Oke. Makanya himbauan kita kan kepada presiden. Presiden itu penguasa tunggal di negara ini, eksekutif, yudikatif, legislatif, otomatis sebetulnya di bawah beliau. Ada yang bilang yudikatif tidak, tersendiri tidak. Hukum tata negara mau nggak mau, suka nggak suka, beliau adalah pemegang komando, Ya. termasuk TNI, Polri. Nah, kita juga semua kan merasa ada agak-agak kejanggal kan, kok masih tetap dipakai itu, gitu kan? Nah, kawan kita yang satu tuh, kalau dia kan sebut nama, kalau kau enggak, kawan kita satu tuh aja. Oke, jadi harapannya begitu ya. Jadi supaya kasus ini cepat terselesaikan karena ini kejahatan kemanusiaan. Iya dong, 6 nyawa anak manusia, Kebiasaan nanti. coba pelakunya Ya. vonis lepas dan tidak ada apa namanya pemeriksaan rantai komando karena nggak diperiksa. Oh ya. Data elektronik HP mulai dari apa namanya petugas di lapangan, terus koordinator lapangan sampai ke Kapolda Metro Jaya saat itu. Siapa tuh namanya? Fadil Imran tadi. Fadil Imran itu. Jadi rantai komando itu sengaja tidak dianalisa gitu. Pak Prabowo, tolonglah Pak Prabowo Subianto, kita sudah apa ya miris sekali dengan kejadian-kejadian yang melanggar hak asasi manusia ini dan dibiarkan dan sepertinya ingin ditenggelamkan ini. Kami nggak terima ini Pak Prabowo Subianto ya. Oke. Kita harap Pak Prabowo juga menonton. Kayaknya sih nonton ya. Nonton lah. Kayaknya nonton selama ini. Sempana TV dan Langkah Anis kan sudah sangat populer. Kayaknya Pak Prabowo nonton dan kita berikan solusi, kita berikan jalan terbaik nih, bahwa kita Bang Rismon sendiri
menawarkan diri untuk memeriksa apapun bukti-bukti yang memang masih ada dipegang siapapun. Termasuk saya beberapa kali di orasi saya tawarkan, saya gratis, ya kan, tentang pembongkaran kasus korupsi saya gratis. Ibarat anjing melacak, saya itu anjing melacak yang nomor 1. Cuma saya endus-endus saja itu ketahuan si korupsi, korupsi. Ya. Syaratnya kumpulkan itu data di atas meja, 24 jam saya bisa tunjuk siapa pelaku korupsor. Daripada membayar mahal-mahal. Gratis sama Satgas bidangnya. ini, Satgas Ono, apa ya, segala macam itu, ya udah ada 2 orang nih yang menawarkan secara gratis. Saya sampaikan di Monas, depan patung kuda, di potes biasa Egi Channel, saya sampaikan gratis. Saya jadi anjing pelacak. Cuma itu kitab tuh berkas ketemu itu aku. Itu meyakinkan. Ya. Oke, kita sambil masih menunggu nih Habib Rizik Syihab masih bersiap-siap mungkin. Saya juga terus terang terima kasih. Disinilah nilai kita begini, disinilah nilai saudara kebangsaan. Ya. Tidak pandang suku, agama, ras, tapi adalah objektivitas, kebenaran, kebenaran material warhead. Ini yang kita gali sampai jauh-jauh dari Bali. Saya sendiri sama dari sana, cuma gaya saya udah kayak orang Betawi. Malu pengacara kan harus banyak omong untuk meyakini klien. Nah inilah sebagai tanda persahabatan kami, 2 arus yang berbeda sekarang menjadi 1 arus. Mantap. Demi kebenaran. Mudah-mudahan Tulang kasus ijazah palsu Jokowi ini menjadi titik masuk untuk kita memeriksa semua. Semakin dia membandel, semakin hidup lagi. Daluarsa itu menjadi lewat karena dia terus mempertahankan, bahkan melaporkan kawan Bere dan kawan saya. Jadi daluarsa itu nanti kita kaji bahwa itu tidak jadi daluarsa. Makanya laporan Partai Papua mulai 2014, bukan sejak dari wali kota, karena ini bersinggungan dengan pasal. Ya, yang kita laporkan adalah 2014. Kecuali mau penyidik yang memperluaskan ke hak dia, penyidik. Ya. Itu hak penyidik, dan kami terima kasih kepada penyidik yang begitu kondusif membangun objektif sesuai KUHAP, sesuai Perkapolri. Makanya sayang penyidik yang menyidik saya itu besok dengan kawan-kawan saya juga, kalau nanti terkontaminasi sama orang-orang lama yang Bere anggap itu gak bagus. Ya, karena penyidik yang kemarin bagus. Itu betul-betul penyidik masa depan, bukan depan masa. Bukan? Tapi nggak usah dibilang namanya, Pak. Ntar dicopot. Kan udah bagus. Udah bagus. Ya. Jangan ada lagi, Pak Prabowo tolong kawal kasus ini. Jangan ada lagi rekayasa barang bukti. Ya, sebaiknya laboratorium forensik Mabes Polri itu tidak lagi diintervensi oleh tekanan-tekanan siapapun, apalagi tekanan si mantan. Ya, sebenarnya kalau laboratorium forensik Polri ini berjalan profesional, maka itu cukup 1 minggu selesai, Jokowi langsung dipenjara, itu beres, itu ditangkap. Sebetulnya sih kalau menurut hukum, karena banyaknya kesalahan dia, bahkan dalam artikel saya sebut itu udah pantas dihukum mati atau dihukum seumur hidup 3 kali, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, kan nggak mungkin. Nah, sementara rekan saya itu pakar Tipikor, Abdullah Mahwa, itu Jokowi bisa dihukum 70 tahun. Kan hampir sama sama saya. Coba 70 sama umurnya sekarang kan jarang ada umur 130. Hidup 70 tahun lagi. Ya kan? Jadi hampir sama itu, dia hanya dari sisi Tipikor. Saya dari sisi umum, Tipikor saya ambil, umum saya ambil. Itu udah berat hukuman untuk saudara Joko Widodo, pengarah dan tentara ya. Nah, jadi Pak Prabowo janganlah mengkontaminasi diri. Memang itu trik-trik Jokowi itu memang seperti itu, menarik-narik orang supaya terjerat. Banyak beberapa orang terjerat leher malah dijadikan
sosok pimpinan di kabinetnya. Sekarang ada lagi orang-orang tersebut yang terpapar korupsi. Nggak jelas. SP3 belum digantung, dicerat. Ibaratnya di dasinya nih, ditutup, di belakang ditarik gini. Nah, begitulah kira-kira. Ini hanya ilustrasi, ya, majas, Ya. sarkastik. Nah, kan sampai saat ini Joko Widodo tidak mau menampilkan ijazahnya ke publik, ngakunya ke depan wartawan dan di depan penyidik tulang. Ya. Apakah memungkinkan misalnya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden memanggil Jokowi? Bisa. Bisa ya, kan Bisa. tulang ya? Paling mudah memerintahkan Kapolri Oh. dengan hak prerogatifnya. Nggak jalan, lambat, copot. Gitu loh. Nah, dan saya sampaikan dari sisi hukum, ketika dia memberikan peran kepada wartawan memoto, ya kan, setelah itu tapi maaf, Tidak boleh memperlihatkan tapi tidak boleh foto, itu Jokowi memang kurang apa namanya ya, kurang simpati, kurang apa ya, kurang patuh sama hukum. Itu undang-undang pers nggak boleh Ya. ditahan itu, betul. Dilucuti ya Dilucuti alatnya. itu nggak boleh, kasih lihat. Nanti kan jadi orang curiga. Besok bukan itu lagi barangnya, tapi tenang aja. Itu ada solusi banyak, ya kan? Jelas dia melanggar undang-undang. Ketika juga kami minta, dia bilang kami nggak punya hak, ya kan? Nggak ada hak, nggak ada apa. Itu melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi melulu Jokowi itu menyepelekan hukum. Ya. Atau dia tidak ngerti, nggak ngerti. Apa dia tidak paham? Saya tidak mengerti, gitu loh, ya. Apalagi mungkin lah. pernyataannya nih Pak Prabowo nih, ya. Ada saksi 2 orang, nanti saya langsung share, ya kan, bahwa dia menyatakan kok cuma S1 aja, kecuali S2, Kurnia kemarin S3, bilangnya, ya kan? Kurnia ya. Bingung saya. Itu saya langsung dalam hati, wah ini orang, aduh. Seolah-olah kalau Ijazah S1 aja diributin gitu. Ya. hukum itu tidak bernilai bagi dia, ya kan? Karena apa? Seolah ada hukum yang murah boleh dilanggar, ya kan? Artinya kalau S1 itu wajar, kita Kalau nggak perlu S2 kuliah, Oh. ya kan? SMP juga boleh beli, boleh bikin sendiri. Betul. Ini kan suatu kewajaran, makanya saya bilang itu nggak profesional, mungkin kemampuan intelektualnya ya. Tapi kalau soal kelicikan itu, aduh, itu setan mengajari kita walaupun kita nggak sekolah. Pandai itu berbohong, ya. Ya. Pandai berbohong. Lulusan SD pun. Kalau soal bohong, nggak ada sekolahnya tuh bohong tuh. Kau udah dikasih ambil uang tadi? Belum. Nah, kan, ya kan baru sudah. Ya. Jadi statementnya yang kemarin dari Bu Kurnia itu seolah-olah Kok jadi dia yang Satu. wawancara ya aku? wah enggak tulang, mau nanya, maksudnya kan tulang ada di situ juga kan dengan Bu Kurnia. Bu Kurnia kemarin membocorkan, kan dibilang Pak Jokowi bilang gini, oh cuma ijazah S1 saja Ya. diributin. Kan? Terus apa Tulang boleh? dengar juga kan? Dengar. Nah, Adila kalau juga perspektif dengar. saya yang mendengar itu berarti seolah-olah kalau S1 boleh ya dipalsukan gitu ya. Itulah gue bilang, gimana SMA, SMP, SD berarti boleh. Padahal Semuanya boleh, ya? apapun tidak boleh dipalsukan. Autentik ada kena 264, 266. Yang surat keterangan biasa 263. Semuanya dihukum. Dan itu kan masalah moral. Bersinggung dengan masalah moral ya. Kebohongan itu. Dan itu nggak perlu sekolah. Jadi ketika seorang pandai berbohong, ya anggap aja lah siapa yang kita anggap pandai berbohong nih. Dan Apa kalau- the king lip of service, ya kan? Itu nggak perlu sekolah, jangan dibangga-banggakan. Yang Kalau- bangga-banggakan profesor dokter pula. Orangnya itu cerdas ternyata. Ya. Aduh, bohong itu nggak perlu sekolah. Kalau Dan kata jangan kata dokter Tifa, mitomania. nah, Apa itu hobinya berbohong? ya. Oh, mitomania, bukan megalomania ya. Bukan, itu lain lagi. Megalomania kata Amin Rais, ya. Jadi atau kleptomania. Klepton nyuri dong. Tapi dia belum ketahuan kalau nyuri ya, Iya. belum ketahuan. Tapi kalau kolusinya mungkin ada, karena anaknya 2 orang dilaporkan lewat. Oh, nepotisme mania mungkin itu. Gitu ya. Iya. Nah, jadi menurut kami Ya, ya, macam-macam tolonglah. mania ini kayaknya. Ya kan, karena ini gejolak-gejolak ini akan membuat kemerosotan moral dan pasti berdampak kepada ekonomi, politik, dan hukum. Ngapain belain orang seperti itu? Ya. Hah?
Betul. Ngapain kita ikut Setuju. jadi korban terus? Nah tadi banyak profesor doktor bilang dia orang cerdas, pandai, piawai. Maaf. Aku sama ini kalau mau berbohong lebih jago dah dari dia, ya kan? Tapi sayangnya cuma langsung pengennya jujur, ditangkap karena nggak punya kedudukan. Tapi kalau punya kedudukan, Ya. lebih jago lah. Apalagi kita baca huruf-huruf yang begitu, kode-kode komputer digital. Maka aku bilang, aku jadi murid dia aja nggak sanggup. Ya, sayangnya Bang Rismond ini nggak jahat ya. Mudah-mudahan. Kenapa? Ini beresiko. Kemarin dia nelpon saya, ngubungin saya waktu di Solo. Kita orasi ya tulang. Aku yang larang, makanya gue bilang betul itu yang dia bilang. Gue bilang jangan, karena dia kan ya namanya orang sana kan. Kalau aku kan udah lama di Jawa, agak lembut Iya, kan. iya. Agak lembut. Jadi gue bilang jangan. Kenapa? Nanti kontra. Karena isu-isu kan Hercules hadir. Walaupun saya buat tulisan pagi-pagi itu udah antisipasi, nggak mungkin. Pak Prabowo juga kenal, pasti dilarang. Kenal sama Egy, kenal sama saya. Pasti lebih kenal dengan Egy ya. Nah, pasti kenal, kita cukup berdarah-darah membela beliau. Nah, jadi nggak mungkin itu terjadi. Jadi alhamdulillah kan ternyata nggak jadi. Oh. Ya, dengan kesadaran Hercules, saya ucapkan terima kasih. Projo juga saya termasuk terima kasih karena dia mengikuti saran polisi. Jangan kalian usir, jangan kalian ganggu. Begitulah ceritanya. Ya. Ketika belum masuk ke ruangan Pak Jokowi, kami juga sulit Berarti Pak menjaganya. terima kasih sama polisi juga dong. Nah, jadi saya sampaikan bahwa ini Untuk memang ini. orang nekat, jujur dan nekat. Orang kalau jujur dan nekat, ya berani masuk ke ruangan itu berani, pakai baju rakyat gugat Jokowi ijazah palsu. Ada tuh satu orang yang pakai itu. Aku nggak kenal tuh sampai tuh pakai kacamata hitam. Pemburu ijazah palsu juga ada ya. Ada juga. Kaosnya ya. Nah, saya rasa cukup ya. Ada lagi? Satu lagi. Ada lagi, boleh. Apakah memungkinkan misalnya Ya. soft approach, pendekatan pendekatan yang halus, Halus. tidak membuat kegemparan yang tidak penting tulang? Hah? Misalnya Pak Prabowo Subianto memanggil ini Joko Widodo Bisa. untuk mengakui, terus nanti dipikirkan bersama caranya agar negara Indonesia tidak terlalu memalukan di mata dunia. Ada saran saya ini kebetulan boleh ya? Oh, boleh. Dalam Boleh. artikel saya udah lama. Saya bilang Pak Prabowo tirulah Meksiko. Ketika keadaan ekonominya parah, apa istilahnya? Devaluasi? Apa, inflasi? Nah, begitulah ya. Kredit lah ya. Meksiko malah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah tahun 86. Sehingga euforia penduduknya beralih melihat, menonton, menunggu, tidak mengganggu, sambil negara Meksiko itu pelan-pelan perlahan memperbaiki ekonominya. Ya. Alhamdulillah 90 bebas. Maksud saya dalam tulisan itu, Pak Prabowo bisa ini. Ketika Pak Prabowo mengusut, ini usulan dari sini, saya sambung, karena tulisannya sudah ada. Mengusut itu, euforia nih rakyat ini, kegirangan kalau Jokowi itu diproses. Saat ini perkaranya banyak. Ya kan, tadi dari rekan kita pakar hukum Abdullah Hemawa bilang 70 tahun tadi itu baru dari sudut tipikor. Aku kan banyak, ya kan? Nah, itu makanya aku bilang ini kesempatan ya, saran Pak Prabowo ambil langkah hukum, perintahkan proses dengan prerogatif. Kalau enggak ganti, ini masyarakat akan condong melihat menonton ini kejadian tuntutan kepada Jokowi ini, sehingga lupa. Karena emosinya, saya sebutnya euforia, ya kan? Habis perkara ini dan panjang, keburu ekonomi kita menjadi stabil lagi, kuat lagi. Itu saran saya Pak Prabowo. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau salah memang kebodohan saya, karena saya bukan ekonom, cuma melihat saja, mengamati. Karena saya pengamat, walaupun kelas bawang merah yang baru keluar. Tapi apakah kita nggak yakin bahwa sebetulnya nih, kan Pak Jokowi waktu itu minta untuk diutus ke Vatikan. Berarti sudah ada dong obrolan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di belakang layar yang kita nggak tahu. Makanya gini, itu kan keluar-keluar itu kan bisa aja kan, kalau dalam rangka akan disidik, itu bisa nggak pulang lagi, bro. Betul Ya kan? juga. Nah, sementara ada pasal dalam KUHP menyatakan alasan subjektivitas penyidik.
untuk menahan, takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Melarikan barang bukti nih. Ya, Ya. ngeri kan? Nah, ya kan? Melarikan diri, menghilang barang bukti, mengulang kembali. Ketika dia mengulang kembali ini seperti bisa dipersepsikan begini. Asumsi kita ketika dia dalam keadaan post major, dia perbaiki itu kan mengulangi juga. Oke. Bukan berarti dia jadi kejahatan yang baru. Dia memperbaiki kan. Contohnya Times New Roman-nya diperbaiki gitu ya. Playing victim ya kan. Lembar pengesahan skripsi untuk Ah. dosen penguji katanya Yakub Hasibuan sudah ada katanya. Padahal di Sudah ada yang baru. nggak tahu. Jadi terpaksa lah. Jadi padahal skripsi di perpustakaan Fakultas UGM. Kedokteran UGM nggak ada. Kok jadi tiba-tiba gini. ada sekarang dianggap Nah. dikatakan oleh Yakub Hasibuan. Nah, inilah untuk Adinda Yakub. Saya kenal sama Papanya. Pak Uto ya. Nah, Ya, saya kasih Pak tahu. Uto. Kenapa? Akhirnya saya bocor nggak apa-apa karena ilmu ini memang harus di-share. Mungkin Adinda Yakub nggak tahu ya. Kenapa saya bilang nggak ada luar salah satunya. Ini terpaksa saya buka. Artinya ya bolehlah lebih kemudahan publik. Ini katakan kalau nggak Om Roy beliau termasuk yang tadi temuan itu kalau diperiksa berarti baru melakukan kemarin 12 tahun dari kemarin. Contohnya skripsi katanya dibuat itu entah sampul entah apa itu baru tahun 2018 diseset biar tipis ditempel lagu lama itu loh ya. Ya. Lagu lama itu berarti baru tahun itu belum 12 tahun. Karena sudah kebiasaan kebohongan terus. Alhasil harusnya terbantu dengan daluarsa, tidak. Dia baru melakukan lagi hal yang baru. 12 tahun dari yang terbaru. Itu pasal 78 KUHP. Ternyata gara-gara nonton konten ini Yakub nggak jadi keluarin itu lembar pengesahan itu, gimana dong? Oh, dia Yakub, kita pengacara jangan. Bukan kebal hukum. Kebal hukum ketika dia benar-benar menjalankan undang-undang advokat 18 2003, bukan ikut turut serta. Ada Yakub hati-hati ya. Berarti dia Bukan bisa apa-apa. Kita sama-sama kena advokat. dipidana juga dong si Yakub. Jelas ekualitas hukum tersebut. Termasuk Adinda Yakub. Tolong diingatin tuh Bang Uto, anaknya jangan terlalu jauh ya. Oke. Kita dilindungi oleh advokat. Nah, sebagai rekan sejawat menyampaikan, Adinda Yakub jangan mengajari, bahaya itu. Jangan itu mengajari, bahaya, dipakai nanti dijerat, saya disuruh katanya. Waduh, jangan Ngeri. mengajari untuk memalsukan dokumen baru ya. Jangan ini enggak kebal hukum. Oke. Ketika terbukti melakukan tindak pidana, maka tidak ada kebal hukum dalam praktek membela kepentingan pidana perdata imunitas. Tapi kalau ikut melibatkan diri dalam sebuah kejahatan tindak pidana, siapa yang kebal hukum? Adinda Yakub, jangan sekali-sekali lah ya. Nah, kita teman sejawat nih, walaupun saya lebih senior ya. Saya pernah gugat Peradi, pertama gugat Peradi. Akhirnya walaupun KAI belum berdiri, saya sudah berani risiko itu. Saya sudah dapat hukuman oleh Peradi 6 bulan tidak boleh bersidang. Pasti yang saya omongin ini, silakan buka itu. Saya nggak banding, nggak pernah hadir sekalipun saya sidang Peradi, karena saya merasa benar. Nah, inilah saya merasa orang contoh saya ini kayak begini. Hukum nggak ngerti, taunya di komputer, pokoknya dia akan sumbangsi di ilmu komputernya. Apapun, nah orang seperti ini harus dihargai, dilindungi, bukan di penjara. Laporan ini kan tujuannya ini penjara. Pak Bu, tolong dibantu kami nih ya. Walaupun kalau nggak mau dibantu ya mau apa? Kami bisa apa? Kami Kita hanya bisa berjuang. menyarankan ya. Nah, kita bisa menyarankan, menghimbau. Pak Bu, tolong tegakkan hukum minimal memenuhi rasa keadilan. Mantap. Oke. Nah, Oke, adil sudah. itu milik Tuhan. Rasa keadilan. Itu substansi daripada tujuan fungsi hukum. Selain kepastian hukum, legalitas, manfaat, utilitas adalah justice, keadilan. Salah jari tadi. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya cukup Oke. puas. Kalau nggak Nanti- puas, mohon maaf. Ya. Nanti tunggu lagi live kita. Terima kasih Ada lagi? Pak Damai Hari Tapi Lubis. setelah Ya, bicara. ketemu, Ya. Ada lagi? Nggak, maksud aku dikasih honor kan ada yang untuk. Ya, dikasih lah. Tenang aja kalau itu. Jadi Boleh bercanda, kan? setelah ini kita akan ketemu dengan Habib Rizik Syihab.
Dan nanti Insya Allah, apa? insya Allah. Dan nanti apakah hasil pertemuan dari itu Bisa kita mendapatkan pada saat CCTV atau kita bisa mendapatkan rekaman atau bukti-bukti lain? Ya kita berharap yang terbaik aja Bang Rismon ya. Ya. Tapi jangan juga misalkan nggak boleh nanti meliput, jangan juga berarti DHL tidak mampu Oke. membantu, enggak ya, kita udah upayakan terserah. Ya. Nah, mana tahu nggak bisa, ya kan? Nah, kita sudah masuk ke ruangan ini pun berarti saya dengan Bung Rismon sudah koordinasi cukup baik. Ya. Ini beda kan? Maka saya bilang sekami. Apa bagiannya dari Sentana Anda kan? Nah, kalau Sentana kan hanya mengikuti apa namanya yang paling aktual, karena Bang Rismon akan menemui Habib Rizik untuk meminta data-data itu kalau memang masih ada. Kita juga nggak tahu masih ada apa enggak ya. Kita berharap yang terbaik. Membantulah Dan koordinasi. apabila data-data itu ada, Diminta akan dianalisa secara gratis ya Bang Rismon ya. Nggak pakai honor. dong, gratis. Oke, kalau yang lain-lain kan bikin FGD, bikin apa, minta uang masuk katanya. Ada uang tiket masuknya 200.000. Saya diundang kemarin, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah sebut nama. Pakai tiket masuk. Iya, katanya dia mau nyumbang sih, membahas- membantu. Iya, dia membahas oh. inilah pakar IT palsu dan pakar IT asli katanya. Saya diundang, tapi saya karena Tapi 200 pakai tiket. pakai tiket 200.000, jadi saya malas. Aku bawa ke sini ada tiketnya nggak? Nggak ada. Kadang ada orang itu isu-isunya, Ya. ya kan? Nah, mudah-mudahan itu isu. Ya pokoknya kalau memang kita mau menyumbangkan ilmu kita untuk negara Indonesia ini, untuk bangsa ini menjadi lebih baik, ya kita tirulah Bang Rismon. Kita sumbangkan ilmu kita untuk negara. Kebenaran itu perlu diperjuangkan. Kebenaran harus tanpa sekat identitas suku, agama, dan lainnya itu harus kita buang. Ini yang perlu kita kita semakin sering ungkapkan di publik, Ya. sehingga nanti Indonesia ini damai, Pak Prabowo Subianto. Ya, saya di sini identitasnya berbeda sama tulang saya ini. Tetapi untuk kebenaran itu harus kita capai dengan kebersamaan, gitu ya. Mantap. Tanpa sekat apapun. Ya, I love Indonesia. tulang ini. Ini tulang saya nih, marga lubis. Ya. Ini bere saya, ponakan. Nah, Udah lama. Oke, udah Lama cukup. tadi, Pak. Udah Nanti cukup. lagi, ya. Udah cukup lah. Kita tunggu nanti hasil pertemuan kami dengan Habib Rizik Syihab, dan setelah itu kami akan mudah-mudahan adakan live lagi. Mungkin singkat, mungkin panjang, kita nggak tahu, atau mungkin kita podcast untuk kita tayangkan besok. Oke guys, mudah-mudahan sampai ya, sini saya nggak dulu. janji bertemu ya, insya Allah. Ya. Tapi saya cukup berusaha dan beliau tahu saya berusaha. Jelas hari ini sudah masuk. Jadi kalau bukan harus ketemu melalui saya apalah ya kan, sama aja kita ya. Kita sama-sama menghormati Siap. beliau. Oke, Terima kasih. Sampai Cukup. sini dulu, Ya, guys. Wassalamualaikum Thank you sudah warahmatullahi menonton. wabarakatuh. dan jangan lupa Bye. nonton video-video yang kemarin lagi, dan subscribe ya, like, subscribe, komen, dan share. Thank you.